Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Fajar Ramadan dari kelas PAIM. Di sini dalam video ini kita akan memulai pembelajaran atau micro teaching yang bertemakan menghindari perilaku tercela, ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Ya, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir di pembelajaran kali ini. Tak lupa marilah kita berdoa untuk melancarkan pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilakan. Amin. Doa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga baik. Dan di sini saya akan membahas materi tentang menghindari perilaku tercela dari ananiah, ghadab, putus asa, dan tamak. Jadi nanti kita mendiskusikan perilaku-perilaku tercela tersebut sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Di sini saya akan membacakannya. Dimulai dari kompetensi inti ya. Kompetensi inti KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar KD 1.1, menghayati perilaku tercela, ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak adalah sifat yang dilarang dalam Islam. 2.1 mengamalkan perilaku peduli, kerja keras, dan optimis sebagai implementasi cara menghindari perilaku ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. 3.1 memahami pengertian dalil, contoh, dan dampak negatif sifat ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. 4.1 menyajikan cara menghindari sifat tercela, ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah KIKD yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Jadi kita mari masuk ke dalam materi. Ya, materi bab subbab yang pertama yaitu ananiah. Ananiah ini disebut juga egois ya, teman-teman, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi sifat ini adalah sifat yang tidak disenangi oleh Allah dan juga makhluk-makhluk lainnya. Jadi jangan sampai ananiah ini menjadi budaya dari diri kita sendiri. Di dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong,
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi dalam ayat tersebut diperintahkan kita untuk saling mengamati atau menganalisa dalam berkehidupan sosial, karena manusia sejatinya adalah makhluk yang sosial, jadi saling membutuhkan, teman-teman. Yang kedua, dampak negatifnya yang ditimbulkan yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan atau ukhuwah, memutuskan hubungan silaturahmi, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan orang lain, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama, menimbulkan kebencian, pertengkaran dan permusuhan, dan juga lain-lainnya. Jadi itulah bahaya atau dampak negatif dari sifat tercela ananiyah. Yang kedua yaitu putus asa. Putus asa adalah perilaku merasa bahwa dirinya itu gagal, teman-teman, atau tidak mampu dalam mencapai harapan atau tujuan yang dicita-citakan. Jadi di sini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah juga. Dampak negatif putus asa yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi dan potensi yang dimiliki, susah untuk mencapai kemajuan, tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi di sini kita harus tidak berputus asa, jadi harus berani mencoba, berani gagal mencoba lagi, karena dalam pepatah mengatakan kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda atau keberhasilan yang tertunda. Jadi semakin kita gagal akan mengevaluasi diri kita, dan pengalaman di dalam berkehidupan akan lebih banyak. Jadi banyak sekali yang perlu kita benahi, dan Allah tidak akan memberikan suatu cobaan tetapi dengan batasan atau batasan-batasan yang dimiliki manusia, ya. Jadi manusia seseorang itu sendiri. Jadi Allah itu maha adil dan juga maha penyayang dan juga maha pengasih. Jadi di situ dibuktikan dengan hal tersebut. Cobaan yang kita harus lakukan atau kita harus lalui itu adalah sebuah bentuk pengujian keimanan diri kita. Jadi janganlah sekali-sekali kalian berputus asa. Terus yang ketiga adalah ghadab. Ghadab ini marah atau pemarah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Jadi sifat marah itu sifat di sini diibaratkan sesungguhnya marah itu dari setan. Jadi buruk-buruknya sifat seseorang yaitu adalah ghadab atau pemarah. Jadi tidak bisa menahan diri atau kurang kesabarannya. Jadi ketika kita marah, otomatis kita akan merasa panas atau diibaratkan yaitu api yang menyala. Dengan apa ya kita memadamkan? Dengan air. Jadi ketika kita marah bisa
segera berwudu lalu menenangkan diri dan mengintrospeksi diri apa yang menjadi kesalahan kita. Dampak buruknya dari godop yaitu tidak dapat berpikir tentang dalam menghadapi permasalahan. Jadi tidak akal sehat pun akan susah untuk mencerna apa yang telah terjadi. Yang kedua yaitu tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang ketiga, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi godop ini atau pemarah emosi lah, itu juga berpengaruh dalam kesehatan. Terus selanjutnya yaitu sikap godop dapat menimbulkan kekecewaan atau rasa sakit hati dari orang lain. 5. Dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan yang anarkis. Selanjutnya yaitu tamak. Pengertian tamak secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Jadi tamak ini juga ada kaitannya dengan ananiyah. Ketika ananiyah itu mementingkan diri sendiri akan menimbulkan sifat yang selanjutnya yaitu bisa jadi menimbulkan tamak atau kerakusan. Tamak ini dia mementingkan diri sendiri juga. Jadi tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya, apakah itu hak orang lain untuk diberikan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rezekinya atau tidak. Dan mereka hanya mementingkan kesenangan duniawinya saja. Jadi jangan sampai kita bersikap tamak dalam berkehidupan. Dan di sini ada dalilnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun." Atau artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tugas dari jin dan manusia itu adalah mengabdikan diri, yaitu dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara-cara yang telah diteladankan kepada kita oleh panutan kita Nabi Muhammad SAW. Sifat tamak ini juga nanti menjerumuskan ke dalam riya atau juga dibilang menyombongkan diri atau merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Jadi itu tidak diperkenankan ya teman-teman. Bagaimana cara kita untuk menghindari dari sifat-sifat ini? Yang pertama yaitu ananiyah atau mementingkan diri sendiri. Kita harus sering-sering mengintrospeksi diri sendiri. Kita adalah makhluk sosial dan juga kita butuh orang lain. Dan sering-sering bersosialisasi dengan tetangga, saudara, ataupun orang-orang di lingkungan sekitar. Jadi kita diciptakan berbeda-beda namun untuk saling mengenal. Jadi tidak diperbolehkan untuk menyombongkan diri atau mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kepentingan umum atau kepentingan pribadi lebih penting dari kepentingan umum. Jadi itu tidak diperbolehkan. Bagaimana cara selanjutnya yaitu dengan berorganisasi atau
melakukan interaksi sosial yang dilakukan dalam berorganisasi, itu juga termasuk cara. Yang kedua adalah putus asa. Putus asa, cara menghindarinya gimana? Satu, putus asa bisa dihindari dengan kita optimis. Satu, itu kita merasa optimis. Dua, itu yakin. Tiga, kembali ke niat. Apapun yang diniatkan dengan mencapai ridha Allah akan senantiasa dikabulkan olehnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita berhenti di tengah-tengah, jangan sampai kita tidak berkembang, karena belajar kan atau berproses itu seumur hidup kita. Selama kita masih bernafas, di situ kita masih bisa berusaha. Yang ketiga yaitu ghadab. Gimana cara menghindari ghadab? Yaitu dengan cara berpikir positif, husnuzon, dan juga ketika ada yang menggunjingkan kita atau mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan, jadi anggap saja itu adalah angin yang berlalu. Jadi jangan sampai terpicu kemarahan kita akibat hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga adalah tamak. Bagaimanakah cara kita menghindari tamak? Satu, dengan kita mengingat bahwa semua yang diberikan di dunia ini adalah miliknya atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita. Di dunia ini hanyalah sementara, bagaikan kita mampir di suatu rumah dan setelah itu berlalu kembali. Jadi banyak sekali dan juga mengingat bahwa harta-harta yang kita miliki sebagiannya juga haknya orang-orang lain. Jadi adanya kita zakat, kita sedekah, kita membersihkan diri melalui beberapa metode-metode tersebut, ya, itu yang dianjurkan di dalam syariat Islam sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.